Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa qala Allahu ta'ala wa ala alihi wa sahbihi wa hadis alladhi sallallahu alaihi wa sallam. Kalam tayyib la yudillu sima'ahu wa tadalla qawlan wa fi'lan wa niyyatan. Bihi nastashfi kulli da'in wa quluhu dalilun li qulubina an yattaqiqa wa Allah. Ya Rabbi ma'ina nasir qulubina wa nasir bihi qulubana wa sam'ana wa qalbana. Ayuhal jamaah, masih menjelaskan di dalam kitab Ahadits Al-Qadim Al-Sustani, di mana kemarin kita bagaimana ada yang alaihi wajib wa rawatib. Sekarang meningkat kepada bab yang ke-11 halaman ke-28 dengan tema Al-Ittihadu Nurusul Quwwah. Al-Ittihadu Nurusul Quwwah, persatuan wariskan kekuatan. Maka Musannif berkata, wa qala Musannif rahimahullah wa rahimahullah ta'ala qawlihi radhiyallahu anhu. Telah berkata Ibnu Al-Ittihad dalam kitab Ahadits Al-Qadim dengan tema Al-Ittihadu Nurusul Quwwah, persatuan wariskan kekuatan. Yuhkam diniatkan ada rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki lahu imanatu laki-laki taulan punya anak. Walamma qaruba al-hudud ajali da'ahu. Walamma qaruba tatkala dekat waktu ajal kematiannya, da'a memanggil ini si rajul kepada taulan. Wa a'ta kulla wahidin minhum, dan memberikan isi rajul kulla wahidin setiap daripada anaknya minhum. Apa itu? Husmatan min nafimah. Ini sebuah tombak. Wa a'lahu dikasriha, yang mana ini tombak atau besar kayak kayu yang terdiri dari beberapa isi atau beberapa tombak ini beberapa. Wa a'lahu dikasriha, meletakkan isi rojul kepada mereka untuk hancurkan ini tombak yang sangat kokoh. Maka dengan tingkah bagaimana akun, maka bagi istri tidak boleh si anak untuk menghancurkan dari tombak dengan kekuatan yang sangat besar. Bahkan kalau dulu maka tombak yang satu ini dia pisahkan satu persatu tombak yang besar ini. Wa'ata kulla wajin rohma, maka diberikan yang satu-satu ini salah satu kata seorang musuh akan dengan mudah dihancurkan di tombak. Bagaimana kamu masalah bukan sahaja Uthman, maka berkata ini si rajul kepada anak Rasulullah serupa mereka juga. Ini tombak ini tahabbun wa ijtama'tum tidak aduhu sayyidun. Jika kalian bersatu, jika kalian kuat berkumpul dalam diri yang ada pisah, aduhukum seorang musuh apapun akan dibangun untuk hancurkan kalian. Wa in tarabtum wa tamartum atau hancurkan kalian apa bersama kalian. Sahaya ala aduhikum ayyahtimakum. Sahulah maka akan mudah bagi mereka kalau ini berpisah. Kini tidak tahu ayyahtimakum untuk membinasakan kalian. Mistahadil iman al-waqti alladhi qaddakum al-suha, sebagai tombak yang satu kalau besar digabung dia akan kuat. Tetapi kalau tombak ini bisa besar, maka antar suruh akan dimudahkan bila taat tanpa capek. Wala masyaqqah wa masyaqqah summa sadaqah. Ada suatu perumpamaan ini pas banget, ini clever. Ini bisa melihat kacamata secara sejarah Islam. Beberapa Islam menguasai sejarah dari zaman Rasulullah SAW beranjak kepada zaman Khalifah dari Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Islam jaya lagi dalam zaman dinasti Umayyah ketika ini dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Islam zaman dinasti Umayyah itu sangat masyhur karena di zaman Khalid
terjadi kembali di zamannya ketika dalam Turki sekali akan dari Ottoman, di zaman Sultan Mehmed II atau kalau dalam Muhammad al-Fatih, dan zaman juga Sulaiman al-Qanuni yang menciptakan Masjid Mosque Biru. Istiqlal ada disebut dengan orang biru, Mosque Biru. Itu diciptakan oleh Sulaiman al-Qanuni. Dan Islam berjaya, dan Islam pun bukan berjaya di negeri Andalusia yang ini dikenal dari negeri Spanyol. Mungkin kalau bapak hanya tahu negara, mungkin tidak mereka kan, mungkin kita tahu negara Madrid, kita tahu negara Barcelona. Padahal di negeri Spanyol itu ada negara-negara Islam, di Lugogola, Toledo, Sevilla. Islam berjaya bersama dapat yang dipimpin oleh Abdurrahman al-Dakhil. Yang mana Abdurrahman al-Dakhil dari tulis bukannya menjauhkan. Karena kalau kita lihat dalam peta itu dekat antara Spanyol dan Maroko. Ya kan? Untuk pertarungan selat, tapi ada selat di belakang, ada negara di belakang. Ada tokoh dari Maroko yang bernama Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad. Kalau orang-orang Eropa itu juga Tariq bin Ziyad di belakang. Dia juga tanah pesawat tentara kapal laut. Beliau ketika sampai di negeri Spanyol dihancurkan itu Pak, dihancurkan itu perahu-perahu. Kenapa? Karena di belakang itu lautan. Karena apa? Depan musuh, di belakang lautan. Ingin memberikan semangat buat para pemuda Islam. Dari sebuah kisah-kisah dari zaman Nabi sampai di Ottoman, semua mempunyai kekuatan al-ittihad. Kenapa al-ittihad? Yunsurullah. Kalau kita bersatu, maka akan timbul kekuatan. Sebagaimana dihikayatkan dari benda. Ada seorang Rasul, dia punya anak orang yang maksud anak orang. Tak kala kematian itu disuruh, dia mati. Wasiat pada saat ini. Setiap anak ini diberikan, setiap anak ini dihukus maka tidak sendiri. Atau kalau bahasa ini taruhlah kalau tombak tadi dipilihlah. Satu ini pun kita coba satu ini begini. Tulis tolong itu suruh jalan dulu begini. Oh kalau bisa, lalu tombak. Jadi kalau sudah tulis apa itu tombak? Wah, ini pakai kekuatan lompat berdiri kuat dan dulu kali wah gimana caranya lompat yang besar ini atau ini pukulan lebih tinggi susah. Maka mereka dalam dulu maka mereka melepas setiap isi lompat atau isi ini melepas bukan jadi kan dia ada 200 lagi dia bisa maka saya disuruhkan gampang ini yang satu yang kata Allah bisa tahu dipakai apa apa masalah tersebut mudah sekali. Maka berkata masuk ayat kepada itu begitu menurut kita kalau itu kita pun beristirahat ada yang kita udah Islam bersatu kita ini ada yang udah Islam bersatu nggak ada adu pesawat bermusuh akan berbeda seperti tidak ada karena kita bersatu. Yang akan ingin ada ulama bersatu, ada ulama bersatu atau Muhammadiyah bersatu dengan Al-Irsyad, Al-Irsyad bersatu dengan apa? Itu kalau bahasa kita Al-Wasiyah, ya kan? Bersatu segala macam atau di seluruh Indonesia bersatu, maka tidak ada negara-negara apapun yang bisa mengacaukan negara Indonesia. Ini tetap berwajib yang beradu. Tapi kalau kita bersatu, wanita sekarang itu kalau kita berbeda-beda, yang NU, yang Muhammadiyah, yang Persis, ada usaha, padahal soalnya sama-sama, ada juga, ada kalau suku puasa, sholat subuh puasa, bayar ini, hati ini
akhir zaman. Itu akhir zaman. Akan datang nanti umat Islam, kata orang kafir, ya. Orang kafir ditanya, ya. Nanti di akhir zaman umat Islam itu akan datang, nanti mereka ibaratkan seperti buih di lautan. Atau umat Islam nanti ibaratkan seperti nasi kuning yang ada di lautan. Umat Islam nanti akan disebut, akan diibaratkan seperti makanan yang didapat. Bayangkan. Jadi itu umat Islam nasi didapat. Ketika kita makan nasi kuning pasti yang makan ada sedikit 4 atau 3. Kita semua dihajar dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Habis ada 10, habis. Begitu pun sama dengan umat Islam nanti dibaratkan seperti nasi kuning yang dihabiskan oleh kanan, dari blok barat, blok timur, oleh komunis, dari kapitalis, ada umat Islam. Habis nasi kuning. Begitu pun tidak sama umat Islam nanti berakhir seperti nasi kuning habis. Lalu bertanya, ini sahabat Rasulullah, apakah pada saat itu umat Islam sedikit baliknya menjadikan tidak? Umat Islam pada saat itu bukan sedikit, banyak, malah majoriti. Kalau kita lihat kompara, kalau kita lihat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang hampir 38 provinsi, ya kan? Rata-rata umat Islam hampir 70% adalah semua notabene di Arab Saudi. Presiden tidak ada, dia dulu, Presiden tidak ada, tapi walaupun mereka banyak, tetapi ada kekuatan seperti buih di lautan. Ya, Pak, buih di lautan banyak, buih tapi pasti beda. Iya, kalau begitu lebah, umat Islam banyak, tetap dah. Tapi ketika ada ujung gigi kekuatan, ada kekuatan. Lalu bertanya, kenapa ibadah jamaah? Rasulullah SAW ya Rasulullah, umat Islam banyak, kayak Islam, kayak Islam, orang Islam, tapi kok Islam tidak berpuasa? Kenapa? Bukan karena dua sebab dalam hadisnya. Pertama, apa bentuknya? Wallahualam takut mati. Bentuknya wallahualam takut mati. Tadi kita mengatakan boleh makan wallahualam, boleh buat kita sesuatu dulu. Maka gampang Pak, mudah Islam yang hancur dari binasa. Maka ini dari hadis semua dipraktik itu juga yang praktik terjadi ketika pendiri negara Spanyol itu namanya Spanyol namanya Pak Raja Ferdinand. Nama ratunya bisa kita Raja Ferdinand presiden. Ketika Andalusia itu lemah, itu raja Andalusia pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Jadi Mulkus Sohir, kerajaan-kerajaan kecil. Jadi Toledo bisa, Granada bisa, Sevilla bisa, ya kan? Cordoba bisa, negara-negara itu maka akan mudah Islam. Maka lalu Raja Ferdinand ini menyuruh anak ini, bagaimana caranya menghancurkan Islam Spanyol? Bingung tuh Pak. Maka mereka Raja Ferdinand mengibaratkan itu ada air, ada ikan. Ente ambil ikan di air, kira-kira gampang ada di luar, susah. Ada ikan hidupnya di air, diambil dengan tangan kosong susah Pak. Apalagi berabu-abu. Caranya bagaimana? Caranya baru dari ikan diambil, airnya dikeringkan terlebih dahulu, dikulas terlebih dahulu. Akan mudah kita mengambil itu ikan. Begitupun sama halnya. Kalau ini kata Raja Ferdinand nih, kalau kita dengan umat Islam seperti apa kata Raja Ferdinand? Jauhkan dulu umat Islam, orang Islam dari hal-hal yang berurusan. Jauhkan mereka dari tadarus Al-Quran, jauhkan dari mereka berjamaah subuh, jauhkan mereka dari pembacaan Al-Quran, jauhkan cinta kepada Al-Quran, jauhkan mereka cinta kepada tokoh-tokoh Islam. Maka akan mudah. Maka pada saat itu banyak umat Islam dibinasakan. Apakah Raja
berpindah ajaran agama dari Islam kepada agama Islam. Tapi berbeda dengan hal yang kita dalam Musabila tidak negara manusia sepakat semua orang harus pindah agama kepada agama Islam. Kenapa? Sahabat itu banyak yang berbeda. Karena kita tidak kompak, ya tidak kompak. Jadi mereka saling membesarkan grup-grup di mereka saling membesarkan bendera mereka, mereka saling membesarkan profesi mereka. Padahal yang terbesar adalah Islam. Islam yang kedua dan kedua. Gak ada agama yang paling besar kecuali agama Islam. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Maka ada umpama seperti ini, Pak. Kalau kita gak kompak, bila kakak apa capek orang apa kecuali Islam. Kalau kita gak kompak dan tidak masyarakat, dapat masyarakat juga apa? Maka dikatakan oleh seorang musyrik, seorang saya di sini dikatakan Kunu jami'an ya bani ya idza qara khadabun wa tafarraqu ahada tabari mau'idan takasura wa idza qara nakasara awala Guru jami'an, kemudian kalian semua jami'an gugur. Ya baniya, wahai mata tidak takut. Jika tidak, kita hancur. Walau tak pada jangan kalian bertafarraq berpisah satu sama lain. Tak berdiam di tengah surah, maka sebagaimana tadi kita taubat tadi, kalau ia bersatu taubat tadi taubat berpisah, maka takasur aku dan hancur. Wa idza taraka takasur aku dan berpisah-pisah. Berpisah-pisah dengan masalah. Jadi intinya apa? Inti daripada ini keterangan dari Islam, jadi daripada saya merupakan maksudnya adalah kita bersatu dalam tauhid, satu dalam syariat, satu dalam semua apapun. Maka insyaallah nanti kita akan dapat kekuatan. Sebagaimana saya katakan orang Muslim mereka mempunyai pendapat masing-masing. Tapi ketika mereka menjadi musyawarah yang terbaik dan terbaik, maka mereka menjadi tertidur. Hari ini hari pahlawan yang berkata, hari ini hari pahlawan yang berkata, perang apa? Dan ketika itu dalam ketika dia begitu, dia diceritakan dia itu nanti dalam tempat itu, dia berkata kenapa? Dia berkata, dia ingin nanti dalam sebuah dalam perang, tapi apa dia? Ketika dia berangkat perang kalah, memang beliau dipindahkan jabatannya dari khalifah, dari panglima TNI itu dari tentara biasa. Kenapa pada saat itu orang-orang sangat mengagungkan khalifah takutnya dan lebih daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seorang jiwa pemimpin ketika yang memerintahkan seorang gubernur atau seorang khalifah ini paling Sayyidina Muhammad. Padahal bisa melawan kudeta. Wah, Sayyidina Muhammad memerintahkan saya turun jabatan dari pemerintahan ini jadi apa? Opa. Beliau dengan jiwa manutnya, karena jiwa ittihad persatuannya. Kalau saya manut, insyaallah ini enggak ada apa-apa. Tapi kalau saya firm, saya kudeta dua, yang ada gubernur musuhan, maka dengan jiwa pemimpinnya itu hal dia manut kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Kenapa? Ada jiwa ittihad, jiwa persatuan. Karena hati ittihad orang bersatu, nur bersatu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa saudara kita di Palestina. Mungkin Pak kita bisa apa? Ya kan? Mungkin kita enggak bisa berperang, ya kan? Minimal kita bisa berperang. Enggak bisa rata. Itu terlalu. Enggak bisa juga. Di Palestina iman Pak. Kita baca doa dalam sehari-hari ya Allah ma'inna Islam muslimin. Ya Allah aku Allah berikan keberkahan buat para muslimin di Palestina. Ya kan? Dia apa yang buat ini wasyikun waktu miskin wahana terjadi buat ini buat kita pada saudara. Maka ini maka doakan saudara-saudara kita yang
susah. Ya, jadi ada suku beruntung Pak. Ini malah jatuh itu. Kita terima doakan saudara-saudara kita yang bersedih. Mudah-mudahan kita selalu keberkahan, memberikan kemudahan, kemenangan, dan doa selalu ini. Doa kita adalah senjata orang muslim. Mudah-mudahan kita jasa kita bisa melakukan kehidupan yang takdir dan doa kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi